Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riris Melani, kelas 3 TIA. Tugas proyek membuat aplikasi sederhana. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, saat ini berbagai hal dilakukan secara daring atau melalui sebuah aplikasi maupun website. Hal ini terjadi karena banyaknya perkembangan teknologi yang terjadi. Namun, kita masih bisa menjumpai beberapa hal dilakukan secara manual. Contohnya adalah pencatatan, peminjaman buku, maupun keanggotaan pada sebuah perpustakaan. Untuk itu, pada tugas proyek ini, saya membuat aplikasi untuk mencatat peminjaman dan juga keanggotaan pada sebuah perpustakaan. Hal yang harus dilakukan pertama adalah pembuatan database atau perancangan database. Saya menggunakan SAMPP Control Panel version 3.2.2 dengan Starch, Apache, dan MySQL Server. Kemudian ketik https localhost phpMyAdmin pada web browser untuk mengakses MySQL Server. Web browsernya bisa berupa Firefox, Mozilla, maupun Google Chrome yang tersedia di laptop. Selanjutnya adalah text editor dan bahasa pemrograman yang saya gunakan, yaitu Adobe Dreamweaver CS6 dan juga bahasa pemrograman PHP Hypertext Preprocessor. Source code. Yang pertama adalah coding untuk mengkoneksikan database dengan pemrograman PHP. Contohnya, variabel koneksi menampung servernya itu localhost, username-nya root, password-nya 123, dan database yang saya gunakan adalah DB tugas. Query selanjutnya yang saya gunakan adalah select, berfungsi untuk menampilkan data yang ada pada tabel. Query MySQL selanjutnya adalah insert into. Query ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang ada di database. Selanjutnya adalah query update. Query ini berfungsi untuk mengedit data yang sudah ada berdasarkan ID yang ada pada sebuah tabel. Selanjutnya adalah query delete. Query ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di tabel berdasarkan ID-nya. Demo program. Untuk mengakses MySQL database, saya menggunakan SAMPP Control Panel version 3.2, Start, Apache, dan MySQL servernya. Kemudian, buka web browser, saya menggunakan Mozilla Firefox yang ada di laptop dengan ketik servernya yaitu https localhost phpMyAdmin. Akan muncul tampilan login ke database-nya, nama pengguna root, dan kata sandi database saya. Kata sandi ini berlaku bagi yang MySQL database-nya menggunakan password. DB yang saya gunakan dan saya buat adalah DB tugas. Dan di dalam DB tugas saya memiliki 4 tabel, yaitu buku, login, member, dan penyimpanan. Untuk mengakses aplikasi sederhana yang saya buat dengan Firefox, klik localhost SMBD, lalu klik file login.php. File ini berisi halaman login. Halaman login ini berfungsi sebagai pengaman supaya gak semua orang atau sembarangan orang bisa mengakses dan mengotak-atik website yang saya buat. Masukkan username-nya yaitu admin, dan masukkan passwordnya yaitu admin 2015. Jika username dan password sudah sesuai, klik login. Jika berhasil, akan muncul dashboard halaman websitenya. Username dan password tadi sesuai dengan tabel login yang ada di database phpMyAdmin. Bisa kita lihat username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin 2015.
Di aplikasi sederhana ini ada menu home, ada juga menu buku, member, peminjaman, dan juga menu logout. Saya akan menjelaskan menu member. Di dalam menu member ada button tambah data yang berfungsi untuk menambah data baru. Jika diklik akan muncul form tambah data. ID member secara otomatis sudah ditambahkan dan nggak bisa diedit. Contohnya saya akan mengisi nama Riris Meilani, isi tanggal lahir sesuai format yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian isi alamat dan juga isi telepon. Jika sudah selesai, klik button simpan. Akan muncul alert data berhasil disimpan. Nah, bisa dilihat data baru dengan ID 008 nama Riris Meilani sudah berhasil ditambahkan. Hal ini juga terjadi pada tabel member yang ada di PHP My Admin. Data baru dengan nama Riris Meilani juga sudah berhasil ditambahkan dan sudah muncul. Selanjutnya, jika ingin mengedit, bisa klik icon pensil, akan muncul form edit data. Saya akan edit tanggal lahir yang tadinya 2001 menjadi 1996 0717. Kemudian klik button edit dan data berhasil diedit. Pada kolom tanggal lahir, nama Riris Meilani bisa dilihat tanggal lahirnya sudah berubah. Nah, jika ingin menghapus, klik icon tong sampah, maka data berhasil dihapus. Oke. Datanya akan hilang, dan jika ingin melihat laporan, bisa klik button laporan. Untuk menu laporan ini, kita bisa mendownload berkasnya maupun melihat file laporan yang berbentuk PDF. Akan muncul alert untuk membuka file tersebut. Saya pilih membuka dengan Firefox. Oke. Kemudian inilah tampilan dari file laporan untuk data member. Data member ini sesuai dengan data yang ada di database dan juga data yang muncul pada aplikasi sederhana yang saya buat. Hal ini terjadi juga untuk menu peminjaman, di mana kita bisa menambahkan data, mengedit data, maupun menghapus data, dan juga ada menu laporannya. Saya klik menu atau button laporan, akan muncul alert yang sama seperti tadi. Nah, saya akan mencoba memilih simpan berkas, yang artinya sama juga kita download. Jika oke, secara otomatis file laporan peminjaman buku akan tersimpan ke dalam laptop kita dalam format PDF. Namun, jika ingin memilih membuka file PDF tersebut, bisa klik buka dengan Firefox ataupun web browser lainnya. Buka dengan Firefox. Oke. Ini adalah tampilan dari laporan data peminjaman. Datanya sesuai dengan yang ada di database dan juga yang sudah muncul di aplikasi sederhana yang saya buat. Formatnya sama, yaitu PDF. Kemudian logout akan kembali ke form login. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.